Jumat, tanggal 26 April 2024. Saya melakukan perjalanan dari Tanjung Pinang menuju Batam untuk menonton konser Pranala Fest 2024. Saya bersama 4 teman saya menggunakan sepeda motor menyeberangi Selat Riau dengan kapal Roro dari Tanjung Uban dan berlabuh di Telaga Punggur. Konser, semua penonton bersatu dalam satu emosi. Tergantung lagu apa yang dibawakan oleh penyanyinya. Entah itu bahagia, sedih, sendu, galau, dan sebagainya. Lalu, apakah rakyat Indonesia juga telah bersatu seperti layaknya penonton konser? Bersatu. Jika ingin bersatu, maka perlu dilakukan integrasi nasional. Sebelum itu, apa sih integrasi itu? Mari kita tanyakan ke teman-teman saya. Boleh diperkenalkan diri, Om? Saya Muhammad Ivan Baitullah Islam dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Arya Winata dari Teknik Informatika Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Alta Putra Sidik dari Angkatan 2022. Menurut Abang, apa sih itu integrasi? Integrasi mungkin integrasi persatuan ya, kayak ada di Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi itu adalah bentuk suatu kesatuan, pembauran menjadi kesatuan yang utuh. Begitulah jawaban dari teman-teman saya. Jadi menurut KBBI, integrasi itu adalah pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Selain itu, ada kata nasional di dalam kata integrasi nasional. Jadi, apa sih nasional itu? Mari kita tanya ke teman-teman saya. Abang, nasional itu apa sih? Bagi saya, nasional itu negara. Yang kan berbeda, kalau internasional itu luar negara. Nasional itu merupakan jati diri yang melekat pada suatu bangsa. Ciri yang dimiliki suatu bangsa. Nah, jadi nasional itu menurut KBBI adalah kebangsaan yang meliputi suatu bangsa yang berkaitan dengan kebudayaan hingga cita-cita bangsa. Maka jadilah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah kesatuan nasional sehingga menciptakan suatu identitas nasional. Bagaimana jawaban teman-teman saya? Mari kita tanyakan bersama. Kan tadi integrasi udah, nasional udah. Kalau integrasi nasional itu apa? Integrasi kan tadi persatuan atau penyuluhan atau ya, nasional itu sebuah negara, apalagi di negara kita Indonesia. Yang paling pasti ya integrasi nasional baik itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional adalah proses persatuan berbagai suku, agama, dan daerah dan juga budaya yang menjadi satu kesatuan bangsa. Proses kesatuan kebudayaan di suatu bangsa. Nah, begitulah jawaban mereka. Sudah benar, namun perlu disempurnakan. Menurut Nazarudin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Selain itu, ada berbagai faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional. Apa aja sih? Yuk kita tanyakan ke teman-teman saya. Terus, tahu nggak Bang, faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional? Faktor pendukung ya mungkin yang pertama ya, karena manusia kan kita adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain. Mungkin itu salah satunya, mungkin ingin bersatu dengan yang lain karena punya suatu kesamaan. Faktor penghambat mungkin ada pemerintahnya sendiri penghambatnya. Faktor pendukung untuk integrasi nasional adalah rasa cinta tanah air, dan faktor penghambatnya adalah kurangnya toleransi antar sesama golongan. Faktor pendukungnya rasa cinta tanah air, dan faktor penghambatnya kurangnya toleransi antara bangsa. Nah, ada banyak faktor penghambat dan pendukung dari integrasi nasional. Faktor pendukungnya antara lain adanya faktor sejarah yang memunculkan rasa senasib dan gejolak pergerakan nasional. Lalu ada pula juga rasa cinta tanah air, keinginan untuk bersatu, serta kesepakatan nasional dalam proklamasi.
Lalu faktor penghambatnya antara lain banyaknya suku dan budaya di Indonesia, lalu sifat etnosentrisme atau sifat separatisme dalam suatu suku, ketimpangan pembangunan, ekonomi dan akses pendidikan, dan juga adanya globalisasi membuat integrasi nasional menjadi lebih terhambat. Terus apa aja sih bentuk dari integrasi itu? Ada dua, yakni akulturasi dan asimilasi. Apa aja sih bedanya? Ayo kita tanyakan ke teman-teman saya. Kan bentuk integrasi itu ada dua bang, akulturasi sama asimilasi. Tahu nggak bedanya apa dua itu? Oke, akulturasi itu sebuah penggabungan dari budaya satu dengan budaya lain. Kalau asimilasi itu mungkin peleburan ya, bisa menjadi satu kebudayaan lain. Kalau akulturasi itu kayak ya, yang di masjid yang mirip vihara, itu mungkin akulturasi. Dan kalau asimilasi itu membuat budaya baru menurut gue. Kalau akulturasi itu dia mencampurkan budaya asing dengan budaya setempat. Kalau asimilasi itu dia memunculkan budaya baru dan budaya lama perlahan-lahan menghilang dari masyarakat. Akulturasi tidak menghilangkan budaya asalnya, dan asimilasi itu dia menghilangkan budaya asalnya. Nah, akulturasi itu adalah proses penyatuan dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Contohnya seperti bakso, bakpao, gulai, dan juga ada tempat ibadah seperti Masjid Cengho. Lalu, apa sih asimilasi itu? Asimilasi itu adalah pembauran suatu kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Bagaimana contohnya? Contohnya itu seperti suku Betawi di DKI Jakarta, itu merupakan proses asimilasi dari berbagai kebudayaan seperti budaya Melayu, budaya Sunda, dan budaya Tionghoa. Jadi, integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai aspek dalam kehidupan bernegara dengan tujuan kemakmuran bangsa. Integrasi nasional juga memiliki berbagai faktor pendukung dan penghambatnya. Integrasi memiliki dua bentuk, yakni akulturasi dan asimilasi. Lalu, apakah integrasi nasional Indonesia telah sukses? Bisa kita rasakan sampai sekarang bahwa Indonesia masih berdiri tegak walaupun memiliki banyak suku dan budaya di dalamnya. Walaupun terdapat banyak gesekan, namun hal tersebut belum menggoyahkan kedaulatan Indonesia. Namun, apakah hal tersebut bisa bertahan lama? Semoga saja bisa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, terima kasih.